ada buku chapter, ada buku referensi, ada petunjuk praktikum. Jadi berbagai macam buku yang bisa kita tulis dan itu semua bisa pula mendapatkan nilai angka kredit ya. Jadi ada istilahnya bagian sendiri-sendiri. Misalnya kalau buku ajar atau modul itu ikut di bagian pendidikan. Kalau misalnya buku monograf, kemudian buku referensi, buku chapter itu bisa masuk di bagian penelitian seperti itu ya. Ini saya contohkan untuk saya sudah pernah dulu menulis buku ajar terkait ilmu gizi. Kebetulan saya juga mengajar gizi di tim gizi, jadi dari beberapa di latar belakang kesehatannya ya, ada dari keperawatan, ada dari gizi, kemudian ada dari Kesmas. Jadi tim gizi kami, kemudian juga pernah menulis tentang buku panduan atau modul ya terkait buku panduan keluarga hasil penelitian. Kemudian yang selanjutnya yang saya tulis terkait monograf ataupun buku chapter. Kebetulan untuk saya sendiri sudah istilahnya memfasilitasi kami untuk menulis, dan alhamdulillah untuk semester ini saya dapat dari sel itu difasilitasi dapat 2 book chapter dan 2 monograf di semester ini. Jadi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua nanti bisa mengikuti jejak saya, banyak menulis. Nah, tujuan penggunaannya pun bermacam-macam ya, terutama untuk yang buku monograf ini bisa digunakan di dalam penelitian misalnya, atau buku referensi. Jadi kalau buku referensi itu bisa gabungan dari beberapa monograf ataupun sebaliknya. Buku referensi itu bisa dipisah-pisah bagian-bagian topik-topik tertentu menjadi buku monograf. Kalau buku chapter nanti dijelaskan sendiri ya di pembicara selanjutnya. Kemudian juga bisa digunakan di dalam proses pembelajaran, misalnya sebagai ajar, modul, diktat, petunjuk praktikum itu bisa digunakan, bisa di ISBN-kan, bisa juga tadi mendapatkan nilai angka kreditnya. Untuk karakteristik dari buku monograf sendiri, sumbernya pastinya dari hasil penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu semua punya penelitian misalnya yang dulu-dulu pun bisa, asalkan nanti diupdate untuk keilmuannya atau teori-teori yang mendukung. Kemudian penggunaannya bisa untuk mengajar, bisa untuk meneliti, jadi sebagai salah satu bahan referensi ya, bisa disitasi juga dari mahasiswanya misalnya dengan topik yang sama, nah jadi disitasi. Kemudian untuk isi buku dari monograf ini sesuai dengan peta keilmuan. Jadi keilmuan dari Bapak Ibu semua, misalnya seperti saya, keilmuannya saya dari kalau S1-nya di keperawatan, kemudian S2-3-nya di Kesmas, terutama di KIA, kesehatan ibu dan anak. Makanya saya fokusnya nanti bukunya terkait masalah ibu dan anak. Kemudian bisa juga isi bukunya itu dari studi kasus yang mungkin dilakukan ya, karena untuk desain penelitian kan bermacam-macam, bisa salah satunya studi kasus. Kemudian bisa ilustrasikan. Untuk gaya penyajian formal karena buku ya, tetapi isinya bukan memindahkan dari perendah bukan seperti itu ya, nanti berbeda, nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian tentunya diterbitkan. Nah, diterbitkan ini dalam arti disebarluaskan, kemudian mempunyai ISBN, dan tentunya yang sudah seperti desain ini difasilitasi dari Nota Media itu sudah KAPI ya, jadi Ikatan Penerbit ya. Jadi ada itu syaratnya, salah satu dari penilaian angka kredit. Jadi ada ISBN, kemudian penerbitnya anggota IKAPI gitu ya. Kemudian substansi bahasannya, kalau di monograf itu satu topik dalam satu bidang ilmu. Dan angka kreditnya maksimal bisa mendapatkan 20. Jadi misalnya nulis sendiri, itu jadi utuh angka kreditnya bisa 20. Tapi kalau misalnya gabungan dengan teman bisa 60-40 ya, atau mungkin 50-50. Nah, ini contoh dari
bidang keilmuan saya, misalnya bidang ilmunya keperawatan maternitas. Kemudian sub bidang ilmunya kan ada kehamilan, ada persalinan, ada nifas. Nah itu diambil satu topik di bagian tertentu. Misalnya untuk kehamilan, ini topiknya misalnya saya mengambilnya hubungan seksual pada masa hamil. Nah ini sudah pernah saya tulisnya. Kemudian persalinan misalnya terkait atonia uteri atau terkait nifas ya. Kalau saya sekarang di nifas, jadi biasanya terkait ibu menyusui kalau di buku saya. Jadi seperti yang saya contohkan di sini ada posisi dan pelakatan bayi, kemudian ada tingkatkan produksi ASI dengan topmas ya, totok punggung gitu ya, atau posisi pelakatan bayi dan masas payudara. Jadi ini semua saya difasilitasi oleh sel kebetulan ya. Jadi nanti bisa untuk Bapak Ibu semua bisa ikut ya, tadi dari programnya sangat banyak tadi, memberikan berapa macam tadi ya, banyak 100 kalau tidak saya 100 lebih ya, masih terpakai taruh lebih ya, taruh dikit ya. Kalau pulang kemudian untuk beberapa monograf ini dapat dikonversi menjadi buku referensi. Jadi misalnya tadi dari beberapa ada tentang kehamilan, tentang persalinan, tentang nifas itu misalnya digabung, itu bisa menjadi buku referensi. Tentunya kalau tadi ya di awal dasarnya adalah dari penelitian. Jadi digabung itu tentu dan menjadi buku referensi. Kalau buku referensi sendiri untuk angka kreditnya lebih banyak memang ya. Jadi 40 kalau utuh ya. Kalau menulis sendiri, tapi kalau misalnya beberapa tim ya tentunya dibagi. Atau tadi sebaliknya kalau sudah punya buku referensi bisa dipisah-pisah menjadi satu topik aja menjadi buku monograf. Nah, apa saja yang bisa dijadikan menjadi monograf? Tentunya dari hasil penelitian, bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi, ya, atau bisa juga dari laporan pengapas, pengabdian masyarakat, serta temuan lainnya, tentunya dalam kajian ilmiah, ada kajian ilmiah. Nah, di dalam POPAK ini, yang baru ya, di 2019, untuk buku monograf dan buku referensi ini diakui sebagai komponen di bagian penelitian. Nah, tentunya ada peer review-nya, ada penilaian Turnitinnya, itu disiapkan. Untuk pengalaman saya kemarin waktu kenaikan Japung ke LK, itu dinilai semua. Kemudian untuk isi bukunya sesuai dengan bidang keilmuan penulis, karena saya keilmuannya di kesehatan masyarakat, khususnya semua buku-buku saya ataupun penelitian saya, masyarakat saya itu dikaitkan dengan KIA intinya. Hasil penelitian atau pemikiran yang original. Memiliki ISBN, tadi ukurannya UNESCO, ini sudah hafal Pak Ari ya. Kemudian diterbitkan oleh badan ilmiah atau organisasi dan tidak menyimpang dari falsafah Pancasila. Itu cara bagaimana menulis buku monograf. Kemudian macam publikasinya bermacam-macam, bisa mandiri, bisa berkelompok ya. Kalau mandiri misalnya dipublikasikan melalui presentasi, bisa oral presentation atau di sidang terbuka itu ya. Atau misalnya berkelompok mandiri atau kelompok itu bisa saat presentasi atau dalam bentuk artikel atau makalah ya di pertemuan ilmiah tadi atau di jurnal atau majalah ilmiah. Nah, termasuk di sini dalam bentuk buku monograf ataupun buku referensi. Tentunya yang ada penerbit yang tadi yang beranggota IKP tadi. Kemudian kalau yang lain misalnya berkelompok yang nanti dijelaskan adalah terkait bunga rampai atau chapter ya. Nah, dari laporan penelitian yang kita punyai nanti bisa dikonversikan menjadi buku monograf. Nah, bagaimana ini syarat-syarat konversinya? Tentunya di dalam buku monograf itu ada unsur-unsur tersendiri ya. Misalnya kalau di dalam penelitian kan ada rumusan masalah, kemudian ada metode
penyelesaian masalahnya. Kemudian ada data atau teori yang mutakhir atau terkini, simpulan, daftar pustaka ya. Jadi misalnya untuk rumusan masalah dan juga metode penyelesaian masalah itu bisa nanti dinarasikan. Jadi bukan seperti bentuk proposal atau hasil penelitian ya. Jadi dinarasikan. Jadi kata-katanya itu ya mencerminkan itu sebuah buku ya, bukan sebuah proposal penelitian. Dan untuk naskahnya pernah dipublikasikan secara utuh di media sosial lainnya ya, atau di media yang lain. Misalnya mengikuti oral presentasi atau poster gitu ya, ikut proceeding, ternyata artikelnya sudah full misalnya dimasukkan semua. Nah nanti ada cara tersendiri misalnya di parafrase atau misalnya di proceeding itu ada beberapa proceeding yang memang hanya menampilkan abstraknya aja. Nah itu masih bisa untuk dilakukan atau menjadi buku monograf. Karena seperti saya jelaskan di awal, kalau buku monograf itu kan menjadi di bagian penelitian. Nah itu syarat-syarat di PAK itu salah satu penilaiannya kan ada uji turnitinnya. Nah, itu makanya kalau misalnya sudah pernah di online kan nanti terdeteksi. Nah, lebih baik yang belum di online kan yang dijadikan untuk buku monograf. Atau tadi dengan cara yang lain misalnya melalui parafrase itu bisa juga dilakukan. Kemudian untuk proses konversinya, yang pertama pastinya tuh menyiapkan laporan riset dulu atau sumber penulisannya ya. Pernah ada yang misalnya tadi di buku kehamilan yang tentang hubungan seksual dalam masa kehamilan itu saya penelitiannya di 2020. Nah itu baru saya bukukan di 2021 itu bisa juga, atau bahkan penelitian saya yang lama di 2015 bisa juga saya jadikan monograf asalkan dengan catatan diupdate untuk keilmuannya, untuk teori-teori yang mendukungnya, karena tentunya kan juga dinilai daftar pustakanya ya, jangan sampai yang terlalu jadul gitu ya. Nah, jadi yang up to date untuk saat ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah konversi judul laporan risetnya menjadi judul buku. Jadi bukan seperti proposal gitu ya, misalnya pengaruh A terhadap B. Nah, tetapi kalau di judul buku itu kita ada semacam poin tersendiri bagaimana membuat judul buku tadi menjadi lebih menarik. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk konversi struktur laporan riset ke struktur buku itu juga beda. Nanti di laporan riset kan biasanya ada mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 pinjaman pustaka, bab 3 metodologi misalnya itu ya. Jadi nanti dirubah menjadi ke struktur buku. Nah ini kalau di sel sudah difasilitasi nanti ada template-nya sendiri. Nanti dari Pak Hari ada. Kemudian untuk proses editing ini mengikuti penyajian dari sebelumnya. Nah, jadi ada yang edit juga untuk di timnya Pak Ari juga ada. Kemudian bisa juga melakukan frase ya. Kemudian penawaran naskah dan memilih penerbit. Kemudian ini contoh dari perbedaan format judul ya. Misalnya kalau di judul penelitian ini kan tentunya ditentukan oleh kita mahasiswa bersama pembimbing misalnya ya. Dan pasti yang mungkin dari pembimbingnya yang kita pakai gitu ya, kan biasanya lebih bagus. Tapi kalau judul buku itu yang menentukan yang paling dominan adalah kita sendiri yang bisa membuat lebih menarik. Dan nanti pasti bisa dirundingkan, didiskusikan dengan penerbitnya, dengan Pak Ari nanti bisa. Kemudian kata kalimat yang perlu dihindari di dalam penulisan buku monograf, misalnya penulisan singkatan-singkatan atau rumus-rumus yang kurang umum ya. Kalau misalkan ASI gitu kan sudah umum ya. Tapi kalau misalnya ada, misalnya tadi yang Tokmas saya kan beda kan, nah itu harus dijelaskan di bawahnya. Jadi ada kepanjangannya. Jangan hanya ditulis Tokmas, nanti nggak ada apa itu Tokmas. Jadi harus ada penjelasan. Kemudian untuk analisis,
itu tidak perlu ditulis di awal kalimat termasuk pengaruh atau studi pada, itu diganti ya kata-kata ini. Kalau misalnya ada penulisan beberapa atau faktor-faktor, ini tentu saja faktor yang dimaksud. Atau pengamatan atau kajian pada, ini sebaiknya ditempatkan sebagai subjudul, jadi subjudul di beberapa buku. Dan babnya bisa banyak, kan bisa sampai lebih dari 4 atau 5 bab, bahkan ada yang 8 bab ya, tergantung dari pemecahan masalah yang ditawarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, dari penjelasan saya, mungkin Bapak Ibu semua sudah menemukan kira-kira penelitian yang sudah saya lakukan ini punya apa? Bapak Ibu semua, semoga ketemu ini. Jadi benang merahnya itu yang ditonjolkan. Ini contoh dari laporan riset atau buku yang saya hasilkan yang terkait monograf ya. Misalnya ini judul penelitiannya itu pengetahuan dan sikap ibu dengan kebutuhan seksual, ini dikonversikan menjadi hubungan seksual yang aman selama masa kehamilan. Nah, jadi tidak boleh sama dengan judul penelitian ya. Jadi memang disesuaikan dengan judul buku supaya bisa menarik si pembacanya. Kemudian saya model posisi dan pelekatan bayi terhadap pengeluaran kolostrum dan produksi ASI dengan pendekatan teori segitiga cinta. Nah, di sini saya ambil judul bukunya itu posisi dan pelekatan bayi dengan pendekatan teori segitiga cinta. Jadi kata kuncinya aja yang saya ambil terkait untuk benang merah dari penelitian yang sudah saya lakukan. Kemudian bisa saja juga misalnya pengaruh efek pijat oksitosin terhadap peningkatan ASI. Nah, ini bisa dikonversikan menjadi judul buku adalah efek pijat oksitosin pada produksi ASI. Nah, seperti itu. Jadi bisa lebih fokus gitu. Kemudian untuk struktur dari monograf ini, yang pertama tentunya ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada biasanya untuk penelitian kan ada tujuan, kemudian rumusan masalah, kemudian manfaat dari penelitian yang sudah dilakukan, itu bisa dinarasikan di dalam pendahuluan. Itu dijelaskan. Biasanya sekitar, kalau saya itu menulis di pendahuluan, mulai dari penjelasan dari latar belakang, kemudian tujuan, kemudian rumusan masalah yang semuanya tentunya dinarasikan sekitar 5-6 halaman. Kurangnya B5 ya kalau untuk UNESCO tadi. Kemudian di bab 2 di teori dan data, biasanya kalau saya di bab 2 ini terkait teorinya saja. Misalnya tadi terkait posisi dan pelekatan, tentunya konsep posisi dan pelekatan yang saya jelaskan. Kemudian untuk datanya bisa di bab selanjutnya ya. Makanya tidak harus cuman bab 4, hanya bab 4 sampai bab 4. Tapi bisa saja tadi lebih, bisa bab 1 sampai bab 8 misalnya, tergantung dari penjelasan yang sudah dilakukan. Dan Bapak Ibu bisa istilahnya menuliskan atau membuat kata-katanya yang lebih menarik atau lebih bisa menjelaskan untuk si pembaca lebih mengerti. Itu bisa kalau misalnya menulis buku. Kemudian tentunya kalau penulisan buku juga ada daftar pustaka, sama dengan penelitian. Sama juga memakai misalnya Mendeley atau Zotero, bisa juga. Dan untuk outline monograf sendiri, mulai dari prakata atau kata pengantar, kemudian ada daftar isinya, kemudian ada bab pendahuluan, teori dan data, kemudian pembahasan. Tentunya tidak, ini hanya garis besarnya ya, jadi tergantung dari nanti pengembangannya, tergantung dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian ada pemecahan masalahnya dan penutup. Bahkan kalau saya tambahkan untuk beberapa penelitian yang istilahnya mirip dengan apa yang sudah saya lakukan. Jadi tentunya nanti saya di situ perbedaannya apa ya dengan penelitian yang sudah saya lakukan.
Kemudian ada daftar pustaka, ada glosari, ada indeks. Nah, ini saya jelaskan singkat mengenai parafrase. Jadi Bapak Ibu semua atau teman-teman bisa melakukan parafrase, bisa secara online, bisa per kalimat, bisa per alinea, bisa per kata, ya tergantung dari kebutuhan yang kita lakukan. Misalnya kalau pada saat kita melakukan penilaian Turnitin ternyata kok nilainya plagiatismenya kok banyak. Nah, itu kita lihat di yang merah-merahnya, yang paling utama di bagian merah itu yang dimananya. Nah, itu yang kita lakukan parafrase supaya mengurangi tadi Turnitin. Kalau di kemarin pengalaman saya untuk Turnitin itu maksimal 25%. Jadi kalau bisa teman-teman di bawah itu ya, apalagi kalau misalnya 10% ke bawah itu lebih bagus lagi. Nah, ini yang pakai manual ya, pakai perkata. Jadi menggunakan dari terasetsaurus.com atau juga menggunakan KBK. Saya punya kamus bahasa Indonesia itu ya, yang secara online. Itu kalau misalnya mencari sinonim kata, bisa juga menggunakan itu. Nah, dari pola konversi laporan menjadi monograf ini, yang paling utama adalah dibaca ulang ya, apakah ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Jadi misalnya yang harus dirahasiakan tentunya tidak usah dicantumkan di dalam naskah monografnya. Atau ditelaah kembali tiap babnya untuk meng-cross-check apakah ada data yang terlewatkan. Kemudian masuk di proses editing naskah. Kalau bisa kita lakukan editing sendiri supaya nanti pada saat dimasukkan di timnya Pak Ari itu lebih cepat ya. Kalau nunggu di editingnya nanti lebih lama lagi. Kemudian untuk naskah monograf sendiri sebaiknya strukturnya tidak seperti proposal penelitian ya. Kemudian metode penelitiannya bisa dicantumkan, bisa tidak. Kalau saya ada 2 versi juga, ada yang monograf saya yang ada pencantuman metode penelitian, ada yang tidak. Itu tergantung versinya sih. Kalau di pengalaman penilaian yang kemarin itu betul yang saya ajukan waktu itu tidak menggunakan metode penelitian. Jadi hanya dari pembahasan yang saya jelaskan lebih detail. Kemudian jika terlalu banyak ini dipisahkan tadi, jadi babnya bisa banyak ya, bisa beberapa bab, bahkan ada yang 8 bab atau lebih bahkan bisa juga. Kemudian yang paling fokus adalah di pembahasan dan diskusi, tentunya implikasi dari temuan yang sudah dihasilkan tadi. Jadi kalau di bahasa artikel kan state of the art-nya ya, jadi nilai yang paling diutamakan diunggulkan di mananya. Nah itu yang paling utama untuk menulis monograf. Kemudian untuk penyajiannya dimulai dari judul bab, kemudian subbabnya, kemudian penomorannya sesuai dengan format buku. Bukan kalau misalnya di proposal kan ada bab 1, 1.1, 1.2 dan seterusnya gitu ya. Nah kalau di buku beda lagi, nanti ada template-nya kalau dari saya. Kemudian membuang bagian yang tidak relevan. Jadi makanya dibaca ulang, diteliti kembali, diedit sendiri. Mungkin ada yang tipe juga. Biasanya kan pada saat ngetik itu terlalu cepat, nah jadinya tipe. Kemudian jika ada gambar atau tabel, pilih yang sesuai dengan tema utama buku. Nah, jadi yang poin-poin utamanya aja yang dicantumkan untuk tabelnya. Kemudian dicek kembali kesesuaian kutipan dan daftar pustaka setelah tentunya juga bisa tadi menggunakan Mendeley atau Zillow supaya tidak terlewatkan yang si Naida bisa juga ternyata. Kemudian bagian yang dibuang atau dinarasikan, misalnya di rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu bisa dinarasikan. Kemudian kalau hipotesis bisa juga dinarasikan, bisa juga dihilangkan ya, di pointer hipotesisnya. Kemudian untuk rumus statistik
tidak diperlukan lagi ya, karena bukan proposal penelitian. Kemudian objek penelitian atau tabel statistisnya dinarasikan sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, jadi intinya bahwa dari laporan penelitian ke buku monograf itu bukan copy paste ya, tetapi ekspresi sendiri merupakan seni dari menulis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dan kalau hanya copas berarti ya malas menulis ya, tidak menulis, malas menulis. Ini contoh dari monograf yang saya tulis di Metamedia yang difasilitasi Sel. Ini yang pertama tadi yang terkait hubungan seksual yang aman selama masa kehamilan. Di situ dijelaskan monografnya, kemudian ukurannya ya, kalau sesuai PAK itu ukuran UNESCO ya, 15,5 kali 23 cm, kemudian minimal halamannya 60. Nah, di situ juga ada ISBN-nya, kemudian ada editornya, dan sampul dan sebagainya, dan penerbitnya siapa itu juga ada. Dan kalau sekarang ditambah oleh Pak Ari ya, ada penjelasan untuk IKP-nya itu juga diperlukan di PAK-nya nanti. Di buku yang terbaru sudah ada. Kemudian ini di bagian belakang buku. Di sini saya menjelaskan terkait kesimpulannya, kesimpulan dari isi dari buku yang sudah saya tulis tadi apa. Nah, di situ juga ada nomor ISBN-nya, kemudian ada penerbitnya. Beberapa buku yang sudah saya tulis. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah menulis pun juga punya daftar seperti ini. Jadi melihatnya di isbn.com/perpusnas.co.id. Nah, di situ ada nanti ditulis ya nama pengarangnya siapa, tinggal enter aja, searching, kemudian nanti keluar semua judul-judul bukunya. Ini belum saya update ya, kan sudah ada tadi yang terbaru terkait metode penelitian kebidanan, ada tadi top mas tadi. Nah, ini beberapa ya sampel mirip Bapak Ibu, supaya nanti juga berminat menulis seperti saya ya, jadi suka menulis. Nah, ini beberapa buku yang sudah saya tulis. Ada mulai buku ajar, ada buku ajar masih satu ya, di waktu itu tahun 2012 di ilmu. Kemudian di ketemu Pak Ari kan barusan ya Pak Ari ya, itu di 2021 ya, 2020, 2021. Nah, itu baru saya beralih ke Sel untuk penulisan bukunya ya. Jadi mulai yang ini, mulai dari ini monograf yang hubungan seksual yang aman ini, kemudian tren isu ini, kemudian posisi pelakakan. Nah, ini beberapa chapter ya. Kemudian kalau yang terkait monograf pun ini juga terkait ASI saya ya. Tadi seperti saya jelaskan di awal, tergantung dari keilmuan, yang fokus keilmuan dari Bapak Ibu semua. Jadi fokus keilmuannya itu biasanya dari ijazah ya. Kalau saya kan di KIA, di Kesmas, makanya saya fokus penelitiannya di ASI, mulai dari S2 tentang ASI, makanya S3-nya juga ASI. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ari. Makasih Bu. Ya. Sami-sami. Makasih Bu Nurul ya Bapak Ibu. Biar masih hangat kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ada beberapa yang sudah Bu Nurul nanti yang lain. Bapak Ibu mohon disimpan dulu nanti. Silahkan nanti resign akan saya tunjuk ini. Ada yang bertanya misalnya apakah harus memiliki beberapa penelitian baru bisa dibuat monograf? Monggo Bu Nurul. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk monograf itu satu penelitian bisa dibukukan ya, dirubah menjadi monograf. Tidak menunggu beberapa penelitian,
gabung. Nah, itu beda lagi. Kalau misalnya di beberapa penelitian itu bisa digabung menjadi buku referensi asalkan dengan topik yang berbeda. Jadi misalnya kalau saya kan 3 bab tadi ya, misalnya di kehamilan, di persalinan, di nifas itu menjadi satu buku referensi bisa dari misalnya dari 3 penelitian. Tapi kalau misalnya hanya satu di bagian kehamilannya aja, seperti tadi yang saya contohkan masalah hubungan seksualnya aman selama kehamilan itu, nah saya fokusnya di buku monograf. Memang kalau dinilai dari angka kreditnya, kalau misalnya kita nulis sendiri ya, itu yang paling banyak buku referensi, tapi tentunya tadi topiknya harus banyak, lebih dari 1 topik, mungkin 2 atau 3 topik bisa menjadi buku referensi. Itu Pak Ari. Ya. Terus ini apakah boleh setiap bab kita tambahkan teori, nanti baru diulas dari hasil penelitian kita? Monggo Bu Nurul. Oke, ya. Makasih Bu Kristina ya. Kristina kalau nggak salah tadi. Ya, Kristina Astuti. Ya, nyanyi dangdut Pak Kristina. Ya, jadi memang untuk bab yang misalnya penelitiannya sudah lama ya, misalnya di 2018 itu penelitian baru akan kita lakukan monograf di sekarang boleh, asalkan tadi diupdate untuk proses teorinya, jadi lebih diperbarui untuk teorinya, dan bisa ditambahkan mungkin jurnal atau artikel lain yang mendukung dari hasil penelitian yang sudah kita tulis tadi. Gak apa-apa, Kristina, boleh. Kita beralih yang resen ya, silahkan Pak Arifin. Silahkan langsung bertanya. Ya, terima kasih Mari, dan terima kasih Bu Nurul. Tadi sebenarnya sudah diulas sebentar, cuma mungkin saya ingin perjelas. Kalau kita melihat di PO PAK itu kan ada beberapa karakteristik Ibu yang harus dipenuhi baik buku referensi ataupun monograf. Yang pertama ada rumusan masalah tadi, kemudian ada novelty, ada metodologi pemecahan masalah. Tadi sudah dijelaskan bahwa rumusan masalah ditulis, dinarasikan, tidak seperti tidak seperti proposal penelitian. Nah, penulisannya ini masuk di mana gitu? Apa menjadi sub tersendiri atau masuk kepada bagian yang lain? Terus yang terakhir di ketentuan PO-PAK itu serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Nah, apa gitu nih? Kalau yang pengalaman itu yang sudah menulis buku terus kemudian dinilaikan di PAK agar nilainya bisa maksimal. Kemudian yang kedua, apakah di dalam buku monograf, buku referensi atau buku ajar itu istilah atau kalimat monograf itu harus ditulis? Nih. Antur nuwun, 2 itu dulu Bu Nurul dan Pak Ari. Oke, saya jawab ya Pak Ari. Silakan. Terima kasih Pak Arifin untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait rumusan masalah, itu kalau saya yang biasa saya tulis itu di bab 1-nya tadi. Jadi di bab 1 kan ada pendahuluan gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada rumusan masalah yang terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, itu saya narasikan di situ. Jadi bisa memang menjadi beberapa halaman di bab 1-nya. Bisa di situ. Kemudian yang kedua terkait dengan karang monograf sebetulnya tidak harus ditulis sih Pak kalau di monograf. Tapi ini kan untuk membantu istilahnya untuk membedakan apakah ini buku ajar atau buku monograf, makanya di setiap penerbitan nanti ada penulisannya buku monograf. Misalnya meskipun tidak ditulis monograf juga tidak apa-apa, tapi di dalamnya di halaman dalam itu bisa saja ditulis ini kan jenis bukunya buku monograf gitu Pak. Kemudian yang ketiga tadi terkait nilai apa ya? Rekam jejak. Ya. Betul. Kalau pengalaman saya, Pak Arifin, di dalam penulisan buku monograf itu saya tampilkan juga hasil penelitian saya yang dulu, yang misalnya terkait dengan penelitian yang sudah lakukan sekarang. Sama dengan saat kita menulis artikel penelitian, kan sama Pak. Jadi yang sudah pernah kita lakukan, kita cantumkan kembali di daftar pustaka mungkin 2 atau 3
nama kita kembali yang terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Nah, itu kan muncul nanti rekam jejaknya di situ. Kalau di UPAK sendiri kan penilaiannya tidak hanya di situ ya Pak, mungkin bisa juga dikaitkan dengan sisternya. Nah, sister yang kita punya harus juga lengkap Pak. Data dari penelitian, pengapas atau yang sudah bisa kita lakukan di situ kita tulis semua supaya nanti pada saat dicek oleh tim asesor dari PUPAK itu nanti bisa ternyata sesuai gitu Pak, maksud saya. Itu pengalaman saya Pak Arif. Tadi ada yang ketinggalan Bu. Di situ kan masuk metode pemecahan masalah. Mbak. Metode Mbak. Apakah metode pemecahan masalah gitu. itu kalau di dalam penelitian itu masuk metodologi penelitian itu? Kecil Mbak. Jadi kalau di metode masalah itu saya masukkan, bisa saya masukkan, bisa tidak. Jadi ada dua tipe monograf Pak. Ada yang monograf yang waktu awal-awal saya menulis monograf itu tidak saya cantumkan metode penelitiannya. Tapi di akhir-akhir saya cantumkan juga karena tadi termasuk di penilaian di PUPAK ada penilaiannya juga kan, itu saya cantumkan, tapi tentunya dinarasikan tidak sama kata-katanya dengan pada saat kita menulis proposal. Itu Pak Arifin. Oke, matur nuwun Bu Nurul. Sami Pak Arifin. Silahkan Bu Sri. Sri, monggo Bu Sri. Ya, Bu Sri ini dari Universitas Fajar gitu ya. Oh iya. Rajin berarti rajin. Rajin. Ini Bu Dr. Nurul, saya mau tanya mengenai turnit, mengenai plagias itu tadi sudah disebutkan 5% kan pada saat penerbitan buku itu kan dicek terlebih dahulu turnitinnya baik oleh. Nah, pada saat pengajuan Pak, apakah dicek ulang ataukah mengikuti hasil turnitin yang kemarin? Ini yang pertama Bu Dr. Nurul. Terus yang kedua, untuk book chapter itu apakah